Untuk Ibu Darmiati SPD, kami akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan di sekolah Anda? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Cara untuk mengukur keberhasilan keterlibatan masyarakat terhadap proses pendidikan adalah yang pertama, kita bisa melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Ketika sekolah mengadakan rapat komite, mengadakan pameran P5 atau penerimaan rapor, disitulah kita lihat bagaimana tingkat atau jumlah partisipasi dari masyarakat. Jika tingkat partisipasi masyarakat ini meningkat, maka itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan positif dari masyarakat terhadap proses pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah kita bisa melihat dampak keterlibatan masyarakat ini terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Ketika prestasi siswa meningkat, motivasi belajar juga meningkat, kemudian kehadiran anak-anak di sekolah juga meningkat. Itu merupakan indikator bahwa ada dukungan besar masyarakat terhadap kemajuan atau keberhasilan terhadap proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa adanya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan masyarakat. Itu kita bisa lihat melalui adanya respon-respon melalui media telekomunikasi atau ketika ada pertemuan di sekolah. Kemudian kami di SD Negeri 32 pada saat pelaksanaan penilaian kinerja guru, kami membagikan kuesioner atau instrumen kepada masyarakat, di mana orang tua pada saat itu memberikan penilaian, di mana dalam kuesioner tersebut ada dua komponen, yaitu bagaimana komunikasi guru terhadap orang tua, kemudian yang kedua bagaimana tingkat kepercayaan orang tua terhadap guru. Itu kemudian yang menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam memberikan penilaian. Kemudian bagi kami guru itu menjadi bahan acuan untuk perbaikan kinerja ke depannya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya kolaborasi yang terjalin antara pihak sekolah dengan organisasi-organisasi, komunitas-komunitas atau pemerintah setempat, seperti pada saat melakukan kerja bakti, sosialisasi. Waktu habis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Antara pihak sekolah dengan masyarakat itu kita bisa lihat melalui adanya respon-respon melalui media telekomunikasi atau ketika ada pertemuan di sekolah. Kemudian kami di SD Negeri 32 pada saat pelaksanaan penilaian kinerja guru, kami membagikan kuesioner atau instrumen kepada masyarakat, di mana orang tua pada saat itu memberikan penilaian, di mana dalam kuesioner tersebut ada dua komponen, yaitu bagaimana komunikasi guru terhadap orang tua, kemudian yang kedua bagaimana tingkat kepercayaan orang tua terhadap guru. Itu kemudian yang menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam memberikan penilaian. Kemudian bagi kami guru itu menjadi bahan acuan untuk perbaikan kinerja ke depannya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya kolaborasi yang terjalin antara pihak sekolah dengan organisasi-organisasi, komunitas-komunitas atau pemerintah setempat, seperti pada saat melakukan kerja bakti antara pihak sekolah dengan masyarakat. Itu kita bisa lihat melalui adanya respon-respon melalui media telekomunikasi atau ketika ada pertemuan di sekolah. Kemudian kami di SD Negeri 32 pada saat pelaksanaan penilaian kinerja guru, kami membagikan kuesioner atau instrumen kepada masyarakat, di mana orang tua pada saat itu memberikan penilaian, di mana dalam kuesioner tersebut ada dua komponen, yaitu bagaimana komunikasi guru terhadap orang tua, kemudian yang kedua bagaimana tingkat kepercayaan orang tua terhadap guru. Itu kemudian yang menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah
acuan untuk perbaikan kinerja ke depannya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya kolaborasi yang terjalin antara pihak sekolah dengan organisasi-organisasi, komunitas-komunitas atau pemerintah setempat seperti pada saat melakukan kerja bakti. Pertanyaan untuk Ibu Rahmaniar, SSSPD MHUM-GR. Apa langkah konkret yang Anda lakukan untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kegiatan masyarakat di luar jam pelajaran? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare, para Dewan Juri dan tamu undangan. Tapi menurut saya langkah konkret dalam menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran, pusat kegiatan masyarakat, saya lakukan dalam dua perspektif. Yang pertama karena ini terkait dengan visi saya, lalu kemudian yang kedua yang telah terkait dengan tupoksi dan praktik baik saya. Yang saya awali dulu dengan yang saya melihat dan mencermati bahwa sekolah harus hidup sepanjang waktu dan terus berdenyut sepanjang waktu. Oleh karena itu, langkah konkret yang akan saya lakukan yang pertama kali adalah melakukan pelatihan berbasis kewirausahaan untuk masyarakat setempat. Sekolah harus hidup, karena sekolah itu adalah tempat tumbuhnya kita bersama. Bukan hanya milik sekolah, bukan hanya milik guru, tapi milik semua masyarakat dan semua elemen masyarakat. Pelatihan berbasis kebutuhan, misalnya di daerah perkotaan seperti SMP 2 Parepare misalnya, para orang tua siswa masyarakat kita analisis kebutuhannya, misalnya berbasis kewirausahaan, bagaimana mempromosikan produk-produk mereka, kita libatkan dalam proses kegiatan belajar di sore hari misalnya atau di jam-jam di luar jam pelajaran. Nah, dengan demikian, ketika kita melatih kewirausahaan, sesungguhnya kita tidak hanya menciptakan sekolah yang unggul atau yang keren, tetapi sesungguhnya kita mewujudkan salah satu dari program prioritas Bapak Wali Kota Parepare, menciptakan Parepare keren dengan 1000 entrepreneurship di setiap kecamatan. Dan dengan demikian ini dapat mewujudkan visi besar Bapak Wali Kota Parepare, menjadikan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju. Dan yang telah saya lakukan, saya telah melakukan inovasi pembelajaran, baik itu bengkel Lontrak Siti Najati dan inovasi pembelajaran yang berbasis partisipatif. Orang tua masuk dalam proses belajar di sekolah dan juga sampai di sore hari. Demikian saya Rahmaniar, Mator Pencampurna, Sabar